Shalom, selamat malam. Saya teruja berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena masih ada masa malam ini untuk berkongsi. Dan perkongsian saya pada malam hari ini bertajuk pemantapan ekonomi anggota gereja yang hidup di bandar. Di dalam perkongsian ini, saya akan menyampaikan tentang betapa pentingnya program dan usaha yang perlu dibuat oleh gereja untuk membantu anggota-anggota jemaat yang mengalami kemiskinan di tengah-tengah bandar. Selain daripada itu, saya menyatakan tentang keprihatinan yang dinyatakan di dalam Alkitab ke atas orang-orang yang miskin. Dan dalam perkongsian ini juga kita akan mengetahui siapakah golongan miskin di bandar, faktor kemiskinan, dan akhir sekali saya akan memperkenalkan beberapa langkah yang perlu dibuat oleh gereja untuk mengatasi masalah kemiskinan anggota gereja yang masih hidup di bawah paras kemiskinan. Ada data pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa 13,9% penduduk bandar di negeri ini, di negeri Sabah, hidup di bawah paras kemiskinan. Selain daripada itu, bukan saja di Sabah, salah satu negeri di Semenanjung, yaitu di Kelantan. Penduduk di bandar-bandar di negeri Kelantan dinyatakan bahwa ada 11,6% daripada penduduk di bandar masih hidup di bawah paras kemiskinan, sedangkan mereka hidup di bandar. Di negeri jiran kita, di Sarawak pun, di dalam data itu menyatakan bahwa 8,3% daripada penduduk bandar masih hidup di bawah paras kemiskinan. Data ini memberitahukan kepada kita bahwa masih ada penduduk di tengah bandar yang masih perlu ditolong. Dan selain daripada itu, data ini memberitahu kepada kita bahwa gereja perlu berusaha dan juga merancang untuk membantu anggota-anggota jemaat supaya mereka keluar daripada garis kemiskinan. Di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat yang memberitahu kepada kita mengenai dengan keprihatinan terhadap orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan. Tuhan Yesus sendiri sangat prihatin kepada orang-orang miskin. Dia pernah mengatakan bahwa apabila engkau mengadakan perjamuan ataupun pesta, undanglah orang-orang miskin. Dalam Lukas pasal 14 ayat 13. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan masih ada banyak ayat lagi di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa kita perlu prihatin dan peduli kepada orang-orang miskin. Selain di Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Lama pun ada banyak ayat yang menyentuh, yang menyatakan tentang kepedulian ke atas orang-orang miskin. Salah satu contohnya di dalam Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu,
di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hatimu ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku meminta perintah kepadamu, aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ini merupakan satu perintah untuk menolong, untuk membantu orang-orang yang miskin. Dan ini juga merupakan satu amanat yang perlu dilakukan oleh gereja-gereja di bandar ataupun di gereja di luar bandar pun. Nah, miskin bandar merujuk kepada isi rumah yang menetap di kawasan bandar tetapi mempunyai pendapatan yang berada di bawah pendapatan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh kerajaan. Indikasi utama seseorang itu dikategorikan sebagai miskin bandar ialah apabila pendapatan mereka tidak mencukupi untuk menampung keperluan asas kehidupan seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Miskin bandar secara umumnya melibatkan golongan yang tidak mampu memenuhi keperluan asas mereka dalam persekitaran sosioekonomi di bandar yang memerlukan syarat kehidupan yang sangat-sangat tinggi. Nah, apakah faktor, apakah penyebab kemiskinan berlaku sekalipun penduduk berada di tengah-tengah bandar? Saya dapat melihat ada beberapa faktor penyebab kemiskinan sekalipun mereka berada di bandar. Antara lainnya adalah ketidakstabilan pendapatan disebabkan kehilangan pekerjaan dan bekerja dengan gaji yang murah berbanding dengan tuntutan sara hidup di bandar. Ini kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan puncak pendapatan mereka. Ada banyak penyebab kenapa mereka kehilangan pekerjaan. Ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan disebabkan karena mereka tidak mampu lagi bekerja. Kehilangan pekerjaan karena mereka tidak keadaan kesehatan mereka tidak mengizinkan mereka bekerja lagi. Dan apabila mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak mampu bekerja, maka mereka kehilangan pendapatan. Dan dengan tidak adanya pendapatan mereka, maka mereka jatuh di dalam kemiskinan. Faktor yang kedua ialah kenaikan sara hidup, kenaikan harga barang-barang yang akhirnya inflasi terjadi di dalam keluarga. Harga barang naik, keperluan keluarga juga meningkat. Ada kalanya apabila keluarga bertambah, anggota keluarga bertambah, maka bertambahlah
itu keperluan. Ataupun kalau anak-anak sudah membesar, anak-anak sudah masuk di university, di college, maka keperluan-keperluan keuangan juga semakin banyak. Sedangkan gaji kita ataupun pendapatan kita tetap statik ataupun tidak bertambah. Dan ini pun merupakan antara lain penyebab kemiskinan, terutama anggota-anggota gereja kita di Bandar. Saya masih ingat dalam satu persekutuan doa, ada seorang ibu yang menyampaikan bahan doanya, dan dia mengatakan, ada kalanya saya tidak tahu apa yang harus saya buat ketika saya masuk di dapur. Tidak tahu apa yang perlu dimasak lagi. Dan ini memberitahu bahwa anggota jemaat, dan anggota jemaat ini, ibu ini, rajin pergi di gereja, terlibat di dalam pelayanan. Tetapi di dalam persekutuan doa, dia menyatakan kebimbangan dan kesusahan yang sedang dihadapi oleh keluarga mereka. Inilah antara faktor kenapa orang-orang yang sekalipun hidup di tengah-tengah Bandar mengalami kemiskinan, jatuh miskin. Selain daripada ketidakstabilan pendapatan, kenaikan harga barang, tidak sedikit juga mereka jatuh di dalam kemiskinan disebabkan karena gaya hidup yang tidak terkawal. Dan ini lebih kepada orang-orang yang masih muda, mempunyai gaya hidup yang tidak teratur, dan antara lainnya adalah terlalu boros dalam menggunakan keuangan, penggunaan keuangan yang tidak terancang. Ada kalanya mereka menganggap bahwa sedang saja mencari duit, gaji tinggi. Tapi mereka tidak sadar bahwa sekalipun gaji tinggi, senang cari duit, tetapi duit itu perlu dirancang, perlu dikelola, perlu ditadbir dengan baik. Dan kadang-kadang gaya hidup seperti duit lebih banyak dibelanjakan dengan memenuhi keperluan ataupun keinginan-keinginan, bukan membiayai keperluan-keperluan. Dan selain daripada itu, pengaruh daripada kawan-kawan, pengaruh tren semasa daripada kawan-kawan. Contohnya, kalau kawan tidak memasak di rumah, dia pun ikut-ikut tidak memasak di rumah, makan di kedai, di luar saja. Sedangkan pendapatan dia sendiri masih kurang berbanding dengan pendapatan kawan-kawan yang lain. Dan ini adalah antara lain penyebab kenapa ada beberapa penduduk yang sekalipun mereka hidup di tengah Bandar, tapi mereka masih berada di bawah paras kemiskinan. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Alkitab mengajar kepada kita prihatin kepada orang-orang miskin. Siapa golongan orang miskin? Apa faktor-faktor yang membuatkan mereka jatuh miskin? Sekarang kita mau berpikir bagaimana gereja boleh membantu dan apakah langkah-langkah yang perlu dibuat oleh gereja untuk membantu anggota gereja yang masih berada di bawah paras kemiskinan. Apakah yang perlu dilakukan oleh kepimpinan gereja untuk membantu anggota jemaat yang masih berada di bawah paras garis kemiskinan? Ada beberapa faktor yang mendesak mengapa gereja perlu memikirkan secara serius mengenai usaha-usaha membangun sosial ekonomi anggota gereja. Antara yang perlu difikirkan ialah, yang masuk ke dalam pertimbangan kita ialah, ada anggota gereja yang masih tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap. Seperti yang saya katakan tadi, gaji
tidak mencukupi untuk membiayai keperluan keluarga. Dan antara lain yang juga yang perlu difikirkan, diambil perhatian, pertimbangan oleh gereja adalah ada kalanya ada suri rumah tangga yang belum mengoptimumkan potensi dan usaha-usaha untuk mendapatkan keuangan. Dan terdapat juga mereka yang sudah ataupun bakal bersara, tetapi dan bakal tidak ada pekerjaan, tetapi mereka masih kekurangan dari segi keuangan. Membangun satu rancangan pembangunan sosioekonomi memerlukan pendekatan yang holistik ataupun menyeluruh dan realistik serta bersifat menyeluruh. Dan berikut ini saya mencadangkan beberapa langkah-langkah yang boleh dibuat oleh gereja sebagai pelan pembangunan sosioekonomi untuk membantu anggota-anggota gereja yang masih hidup di bawah paras kemiskinan. Tujuan kita ialah meningkatkan tahap pendapatan. Dan selain daripada meningkatkan tahap pendapatan, kita juga bertujuan untuk meningkatkan tahap kualiti hidup anggota-anggota gereja melalui intervensi ekonomi, latihan kemahiran, jaringan sokongan, dan pemerkasaan community. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama ialah gereja perlu membuat satu penilaian ataupun pemetaan community, membuat satu kaji selidik mengenai dengan kedudukan ekonomi anggota gereja. Melakukan kajian dalaman menyeluruh untuk mengenal pasti keadaan sebenarnya anggota gereja. Dan yang perlu dibuat ialah ada kalanya ada keperluan untuk membuat itu borang soal selidik yang diedarkan kepada anggota jemaat supaya kita ataupun supaya gereja dapat mengetahui siapa-siapa anggota gereja yang masih hidup di bawah paras kemiskinan. Borang soal selidik ini sekarang ini kita boleh buat berbentuk Google Form, ataupun kita juga boleh menemu ramah anggota gereja kita. Tetapi ada kalanya kalau kita membuat kaji selidik melalui temu ramah, temu duga, ada kalanya ada anggota gereja yang segan untuk berterus terang. Tetapi lebih praktikal kalau kita sediakan borang kaji selidik ataupun soal selidik untuk mengetahui keadaan ataupun status ekonomi anggota gereja kita. Melalui borang ini kita akan dapat mengenal pasti siapa yang menganggur, yang masih menganggur, artinya belum ada pekerjaan tetap. Siapa yang sudah bersara ataupun bakal bersara dan memerlukan pekerjaan sampingan. Di dalam soal selidik ini juga kita akan dapat mengetahui siapa yang bergaji rendah ataupun ada pendapatan tetapi gajinya tidak mampu mencukupi keperluan. Dan selain daripada itu, di dalam borang ini juga kita boleh ataupun kita dapat melihat, mengetahui kemahiran yang ada pada anggota jemaat kita, kemahiran ataupun minat, ataupun kita dapat melihat, mengetahui latar belakang pendidikan mereka. Dan selain daripada itu, di dalam borang yang kita sediakan juga
sudah tentu akan memberitahu nanti kepada kepimpinan gereja, adakah anggota gereja ini berhutang, tak ada juga jumlah berapa tanggungan keluarga mereka. Ini adalah tindakan yang paling asas, yang paling awal yang perlu dibuat oleh kepimpinan gereja, yaitu mengadakan soal selidik di kalangan anggota jemaat. Tujuannya ialah mengetahui siapa yang perlu dibantu dan bagaimana untuk membantu mereka berdasarkan potensi dan berdasarkan keperluan anggota jemaah kita. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua pula ialah menyediakan latihan, upskilling ataupun pembangunan kemahiran. Adakan program pemerkasaan melalui latihan, melalui bengkel ataupun seminar-seminar. Antara kursus yang perlu diberi kepada anggota jemaah kita ialah tentang keusahawanan asas. Ini sangat perlu, yaitu cara memulahkan perniagaan kecil. Dan bukan saja cara memulahkan, barangkali anggota jemaah kita berminat untuk meniaga, mengusahakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu macam mana memulahkan dan apatah lagi bagaimana cara untuk membuat satu kertas kerja, satu perniagaan. Dan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran digital, media sosial, e-dagang, dan sebagainya. Kemahiran praktikal seperti menjahit, memasak, membuat penjaram membaiki rumah, pembuatan kraft tangan, dan sebagainya. Termasuklah ternakan, kalau di tengah-tengah bandar boleh menternak. Selain daripada itu, mereka juga perlu mengetahui tentang pengurusan keuangan pribadi, bagaimana membuat budget isi rumah, bagaimana supaya mereka mengelakkan hutang ataupun membayar hutang kalau sudah terlanjur berhutang, dan macam mana kita melaburkan keuangan yang ada. Ada kalanya kita dituntut untuk apabila kita mendapat keuangan, bukan gunakan semua keuangan, tetapi sebahagian, beberapa peratus daripada uang yang kita terima itu perlu dikhususkan untuk mencari keuangan. Dengan kata lain, uang kita mencari uang untuk kita. Dan untuk semua ini ada beberapa badan-badan yang boleh membantu kita, seperti badan-badan NGO, college community, ataupun juga ada unit-unit pelayanan di gereja yang boleh membantu kita. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yang boleh dibuat oleh gereja ialah menciptakan peluang pendapatan. Ciptakan peluang pendapatan kepada anggota-anggota gereja. Kami ada satu ladang yang kami namakan Borneo Natural Farm. Dan tujuan Borneo Natural Farm ini adalah mengajar kepada orang-orang di pedalaman macam mana bercocok tanam, macam mana menternak. Dan selain daripada itu, Borneo Natural Farm ini disediakan untuk orang-orang kampung yang bersedia untuk mencari pekerjaan. Kami meminta mereka untuk bekerja. Jadi ini adalah salah satu contoh macam mana kita menyediakan peluang pekerjaan, peluang pendapatan mereka. Langkah yang ketiga itu ciptakan peluang pendapatan seperti mewujudkan proyek mikro usahawan community
galakkan ahli gereja berniaga kecil-kecilan di rumah, seperti membuat kue, membuat kek, makanan beku, membuat sabun, dan sebagainya. Dan selain daripada proyek mikro ataupun secara kecil-kecilan usahawan community, perkongsian peralatan modal. Ada kalanya anggota jemaat kita ini kekurangan modal. Jadi apa yang boleh membantu mereka adalah berkongsi ini peralatan ataupun modal. Ini sangat-sangat membantu kepada anggota-anggota jemaat membeli peralatan bersama seperti oven, seperti mesin jahit, seperti pempersisan makanan, dan boleh dipinjam secara bergilir. Dan boleh juga anggota gereja ataupun gereja membuat satu tabung mikro untuk modal perniagaan kepada anggota-anggota gereja. Nah, selain daripada itu, kerja sambilan, freelance, membantu ahli cari peluang pekerjaan seperti menjaga anak, membersih rumah, menjahit, dan sebagainya. Dan ada banyak program-program yang boleh dicadangkan kepada anggota gereja kita supaya mereka mendapatkan ataupun mendapat peluang pekerjaan. Nah, langkah yang keempat ialah sokongan dan pemantauan berterusan kepada anggota-anggota gereja kita. Kita akan menubuhkan mentor pasukan kecil. Kami pernah menganjurkan bengkel pemarkasan ekonomi Isaibi Sabah. Dan di dalam bengkel itu ada 4 topik bengkel yang telah diadakan, dan antara lainnya adalah bengkel peternakan itik penelur, peternakan ayam organik, dan penanaman cendawan. Dan kami bahagikan peserta-peserta itu kepada beberapa kumpulan, dan setiap kumpulan itu ada mentor. Saya sendiri menjadi mentor kepada para peternak itik penelur. Jadi ini pun salah satu yang boleh dilakukan, dibuat oleh gereja. Tubuhkan mentor pasukan kecil, mentor minti, kemudian buat sesi perjumpaan bulanan antara pasukan itu. Galakkan sistem pasangan sokongan. Maksud dia ialah memberi sokonganlah kepada saling menyokong di antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, langkah yang kelima ialah sokongan rohani dan emosi. Ini sangat-sangat penting kepada mereka yang masih bergumul di dalam kemiskinan. Adakan doa khas untuk pemulihan ekonomi, kelas rohani tentang pengurusan uang secara Kristen, tanggung jawab keluarga, dan kerja sebagai suatu ibadah kepada Tuhan. Kongsikan berkat-berkat ataupun testimoni kejayaan daripada ahli ataupun anggota gereja yang sudah berjaya untuk memberikan semangat kepada mereka. Dan yang terakhir, saya memberikan cadangan-cadangan kepada gereja. Apabila kita berusaha untuk memulakan usaha untuk membantu anggota gereja kita, adakah gereja boleh menerbitkan satu sumber dana permulaan yang boleh diusahakan melalui tabung gereja, melalui sumbangan ahli ataupun anggota-anggota gereja yang lain, dan juga boleh didapati daripada geran-geran kerajaan dan juga daripada NGO yang bersedia untuk membantu. Dan selain daripada itu,
anjurkan bazar ataupun di mana mereka boleh mengadakan menjual hasil-hasil yang mereka hasilkan. Dan seterusnya pemantauan dan penilaian. Gereja perlu buat satu penilaian berkala. Berapa orang yang sudah mulai berniaga, siapa yang berjaya menambahkan pendapatan, dan apa kekangan dan apa kejayaan yang dicapai oleh anggota gereja kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, rancangan yang gereja buat bukan hanya untuk memberi ikan, tetapi mengajar mereka memancing, disertai dengan sokongan emosi dan rohani. Kejayaan pelan ini bukan terletak pada berapa ramai orang ataupun anggota gereja kita menjadi jutawan, tetapi kejayaan pelan ini diukur dari berapa ramai yang mulai bangkit dan berapa orang yang rasa dihargai dan merasa tidak berjuang sendirian. Selamat malam, selamat membantu anggota gereja kita yang masih bergumul di dalam kemiskinan. Tuhan memberkati.